Sepatu second impor, ilegal tapi cuan. Masih ingat episode investigasi sepatu curian di Pasar Lilin? 2 minggu lalu tuh kita sempat nge-up konten ini lagi di reel Instagram. Pengen tahu gimana sih reaksi para followers kita di Instagram. Dan beginilah hasilnya. Sebenarnya di konten reel itu udah jelas tertulis kalau itu tuh cuman kasus di Pasar Lilin aja. Nggak ada niat sama sekali buat mengeneralisir ke semua pedagang sepatu bekas. Tapi ya kebiasaan orang kita itu minim literasi tapi maksimal banget dalam menghakimi gitu. But no problem, karena kejadian itu ngebuat kita jadi penasaran. Sebenarnya sepatu bekas impor ini sejatinya barang apa? Dan dari mana asalnya? Dan apakah baik dampaknya? Tapi pertama kita bahas dulu soal asal-usulnya. Tolong dicatat dan jangan di-skip dulu videonya. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor, pakaian bekas impor itu mutlak ilegal, termasuk sepatu di dalamnya. Nah, jelaskan sekarang gimana statusnya. Tapi ada beberapa isu yang beredar soal asal-usul pakaian bekas ini. Ada yang bilang kalau ini tuh hasil sumbangan. Ada juga yang bilang sisa garmen atau barang rijekan dari pabrik. Tapi ada juga yang bilang kalau sebenarnya di luar negeri tuh, kita ambil contoh deh, Korea sama Singapura yang dekat. Di sana tuh ada peraturan tentang masa pakai suatu pakaian. Jadi semisal pakaian itu udah melebihi batas pakainya atau udah expired, pakaian itu harus dibuang dan gak boleh lagi dipakai. Atau kalian bakal kena denda nantinya. Kan aneh ya? Jangan-jangan ini yang jadi alasan kenapa di Korea dan Singapura, terutama negara-negara maju, kita jarang banget lihat pengemis atau gembel yang pakai baju combang-camping. Tim Shoe Workshop berhasil mengumpulkan data di lapangan. Lebih tepatnya sih kita langsung terjun dan tanya-tanya ke para pedagang dan supplier yang ada di Pasar Cimol Gede Bage. Di sana kita ketemu salah satu supplier, kita sebutnya si Tengkulak. Kebetulan kita ngobrol dan tanya-tanya sama ownernya langsung. Sebut aja Mawar atau Mawardi lah. Biar kayak acara-acara investigasi di TV. Ya. Kurang lebih ginilah hasilnya. Sebenarnya kan yang kita amatin sebenarnya ininya kayak fenomenanya aja, kayak akhir-akhir ini kan lagi booming gitu. Jadi kita pengen tahu sampai akarnya ini dari mana gitu. Ya, makanya ini tanya dulu aja. Boleh. Kalau untuk barang kita ada banyak ya. Ini dari Korea, langsung dari Korea. Ada yang dari Jepang. Kebanyakan Korea Jepang. Kebanyakan Korea. Kalau dari Korea Jepangnya sendiri, maksudnya emang sengaja diimpor atau emang di sana ada pilah-pilah lagi barang-barang bekas Di sana pasti ada gudang besar mereka kan. Karena di luar negeri itu kan punya limit pemakaian kan. Oh gitu, maksudnya limit pemakaian gimana? Kalau limit pemakaian baju ini untuk di luar sana itu ada. Oh gitu. Dalam limit Waktunya. pemakaiannya. Nah itu kalau yang nggak dikeluarkan dari lemari gitu, dikasih ke di daerah sana itu ada perdagangan dinas perdagangan di sana. Kalau sana itu ketahuan barangnya lebih besar dendanya dibandingkan dia beli. Oh gitu. Oh, denda. Baru tahu. Itu ya untuk menolong biar dia balance sama si pembeli dan si pedagang tadi itu. Soal produksinya juga Produksinya, jadi dia putaran apanya ada di sini. Oh gitu. Kita aja sih yang ngambil barang yang kayak gini dari mereka. Tapi tuh pernah baca katanya ini juga kayak sisa garmen ya. Iya, Ada juga. ada. Semua malah di sana yang diperdagangkan punya limit. Sisa garmen sama pribadi masuk semua. Kayak gitu ya. Kalau masuk ke jajaran hukum, ini udah blacklist lah jatuhnya kalau masuk ke hukum. Ini maksudnya emang kalau dari pelabuhan tuh mana? Nah, ini kan jatuhnya gimana ya bilangnya ya? Kalau untuk barang kayak gini lebih ke koordinasi sih.
Tapi dari Jakarta. saling kontekannya aja. Nah, lebih ke Oh, benar. Tapi ini dari Jakarta atau dari? Lah, dari Singapura ke Jambi. Jambi. Terkadang ada mobil yang langsung ke Jakarta, terkadang ada yang di sini bongkar, pecah bal lagi, baru. Tapi suka ada yang kena gitu. Pastilah. Ada. Itu tadi koordinasi tadi. Oh. Makanya kalau masuk ke dinas perdagangan kayaknya ini nggak inilah. Nggak. Paling kalau ke dinas justru kita tanya tahu enggak gitu. Tahu mereka pasti tahu, cuman pasti mereka bilang itu nggak legal. Itu ilegal. Tanyain mereka pernah concern ngurusin ini enggak gitu. Nggak pernah masuk. Oh gitu. Nggak pernah ada masuk. Sama sekali. Nggak pernah sama. Lebih aparat sih, polisian. Itu pun mereka jalan bayar koordinasi. Itu Ada beberapa poin penting yang jadi catatan dari rekaman tadi. Pertama, mereka sebenarnya tahu kalau itu ilegal. Dan bahkan lembaga terkait seperti Bea Cukai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Perhubungan juga tahu soal ini. Tapi itu kata Mas Mawardi. Tapi di sisi lain, bisnis ini juga aman dijalankan karena banyak pemainnya dan banyak juga peminatnya. Dan yang gak kalah penting itu cuannya dinikmatin, mulai dari yang pakai baju bekas sampai yang pakai baju berseragam. Wah. Kalau kata Mas Mawardi, istilahnya yang penting koordinasi gitu. Pokoknya calling-calling dulu deh kalau mau lewat pos-pos pemeriksaan tertentu. Kearifan lokal banget ya ini. Poin yang kedua, jalur masuk barang ini jelas bukan dari pelabuhan resmi yang diawasi oleh negara. Kata Mas Mawardi sih dari Jambi, kadang ke daerah Sulawesi, tapi itu kejauhan katanya. Nah, di situ ada agen atau importir yang kontekan langsung sama eksportirnya. Dia bilang sih kebanyakan dari Korea dan Jepang. Alasannya ya karena fashion mereka lagi ngetren. Uniqlo sama K-Fashion emang lagi digandrungi sama muda-mudi yang so estetik. Yang suka banget healing, berkedok, self-rewarding. Katanya sih biar lebih produktif. Katanya. Karena nggak mau buru-buru ambil kesimpulan, akhirnya kita mencoba silaturahmi sama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat dan juga kantor pelayanan Bea Cukai di Kota Bandung. Buat memastikan nih, kebenaran dari data yang kita temukan di lapangan. Kurang lebih ginilah hasilnya. jadi kita mau lebih ke konfirmasi karena kemarin kita udah ke lapangan tanya-tanya kayak gitu. Jadi kalau barang-barang second gitu ya, Iya. barang-barang apa bekas itu sebenarnya udah mutlak sebenarnya tidak boleh impor. Oke. Nah, kalaupun ada di lapangan itu enggak, di lapangan itu mulai jalur belakang, Oke. pasar gelap lah. Besar juga. Cuman kalau secara peraturan memang kalau barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk impor, barang-barang bekas yang pasti itu tidak resmi Pak. Oke. Tidak tercatat di kepabeanan. Sebenarnya kalau data yang lebih lengkap mengenai barang itu masuk dari mana terus kemana itu ke Bea Cukai. Oke. Akhirnya kita penasaran. Ini barangnya barang second body bener nggak sih? Gitu. Ya. Jadi intinya kan balik lagi saya bilang tadi, semua barang itu diimpor harusnya dalam kondisi baru. Iya. Terkecuali mereka yang sudah memiliki laporan surveyor. Ini dikecualikan, sepatu tetap harus baru sih, sepatu pakaian harus baru. Nah yang bisa barang second itu misalnya mesin. Kan mesin misalnya masih punya daya guna, ya tapi harus tetap melampirkan laporan surveyor Pak. Kalau sepatu pasti harus baru gitu. Semua fashion itu ya. Nah terjadi di lapangan bahwa masih banyak yang bekas. Balik tadi sebenarnya kan kita udah tahu semua itu ilegal ya. Iya. Kedatangannya pasti ilegal dan kedatangannya pasti bukan dari pelabuhan resmi. Kemungkinan dari pelabuhan tikus. Iya. Kan ada pelabuhan sungai sama laut kan. Kan nggak mungkin semuanya diawasi sama Bea Cukai. Balik lagi kita perlu peran dari masyarakat untuk aktif ngelaporin bahwa ada penyelundupan lo gini. Nah terus yang terjadi di lapangan misalnya di Cimol kan banyak juga barang-barang bekas, kita nggak tahu asalnya
entah dari lokal atau dari luar negeri. Ya, yang dari luar negeri bisa dibilang kayak dari Disperindik tadi kan udah bilang bahwa jelas ilegal. Cuma kita juga nggak bisa nindak gitu Bro. Karena kita itu bisa menindak kalau misalnya si barang tuh benar dibuktikan bahwa itu barang kedatangan dari luar negeri. Misalnya di kantor pos bisa kita di pelabuhan kita bisa tindak. Kalau di pasar udah nggak bisa lagi. Itu udah di luar kita lah intinya. Juga kita kan sebenarnya menjalankan peraturan dari Kementerian Perdagangan juga gitu. Yang mengatur tentang ini kan Kementerian Perdagangan. Nah, intinya mah gitu. Mungkin harusnya lebih valid mungkin dari Disperindak atau dari Kementerian Perdagangan gitu. Kalau dari kita sih kita bisa mastiin bahwa hal ini ilegal. Cuma ya udah rahasia umum lah gitu. Misalnya ini mau ditindak nih yang di Pasar Cimol. Ya kan kita bersinggungan banyak tuh aspeknya. Terutama dari ekonomi masyarakat kan. Soalnya banyak isu ya, barang dari luar negeri itu ada yang bilang sebenarnya itu barang buat charity atau barang sumbangan, ada yang bilang apa? Oh, modusnya mungkin ya. Ya mungkin mereka impor dari luar negeri ngomongnya barang pindahan. Apa? Barang pindahan. Oh, pindahan. Kan bisa juga nih, misalnya saya TKI mau pulang ke Indonesia kan bawa barang banyak dari luar negeri, kemungkinan itu situ. Kita kan nggak tahu modusnya kan sebenarnya penjahat kan lebih licik daripada kita kan, logikanya gitu. Dari keterangan mereka, isu-isu soal asal-usul pakaian bekas itu bisa jadi cuma modus. Pokoknya tetap ilegal gitu katanya. Karena pada dasarnya di negara subtropis kayak Jepang dan Korea yang punya 4 musim dalam 1 tahunnya, itu menjadi keuntungan buat para retailer fashion. Karena para retailer fashion akan memamerkan koleksi terbaru mereka di setiap musimnya gitu. Apalagi di era yang fast fashion kayak sekarang, mungkin 2 minggu sekali udah ada model baru. Nah, momen ini yang ngebuat masyarakat di sana jadi lebih konsumtif buat beli-beli pakaian gitu. Alhasil, baju bekas mereka banyak yang menumpuk. Jadi pada akhirnya ya mereka ngejual baju bekas mereka gitu. Soal pelabuhan yang jadi pintu masuk barang ini, kemungkinan besar dari pelabuhan tradisional atau kita sebutnya sih pelabuhan tikus gitu. Tempat di mana para warga setempat menjalankan mata pencaharian mereka. Sedangkan cara lolosnya bisa jadi dengan 2 modus atau dengan 2 cara. Yang pertama, mereka memalsukan laporan barang yang dimuat di truk atau kontainer. Dan yang kedua, ya calling-calling kata Mas Mawardi tadi. Hebat ya, sebenarnya orang-orang kita tuh kompak banget gitu. Cuman ya dalam hal apa dulu nih? Adapun kata Pak Arif tadi, pihak Bea Cukai nggak bisa merazia barang itu kalau udah ada di pasaran. Karena memang sulit banget gitu buat diidentifikasi. Karena memang sulit banget gitu buat diidentifikasi. Masa sih? Kecuali kalau muatannya dibongkar di pelabuhan. Tapi sayangnya Bea Cukai nggak bisa kontrol semua pelabuhan yang ada di Indonesia. Terutama yang nggak resmi tadi. Apa sih yang nggak bisa? Kesimpulannya, ini tuh sebenarnya ilegal guys. Tapi kalau ditanya soal apakah Shoe Workshop pro atau kontra soal pakaian second ini, kita bakal jawab pro gitu. Karena memang barang-barang ini worth it buat dibeli dibandingkan brand-brand lokal. Siapa yang nggak mau New Balance 990 USA dengan harga cuma 500.000? Siapa yang nggak tertarik? Kita pro dengan pakaian second ini dengan syarat diimbangi dengan kampanye rius. Dan harganya juga jangan kelewat lebay lah. Sosokan dijual mahal dengan embel-embel buat yang tahu barang aja. Hey bro, emang ini garansi ya? Gak kan? Jangan sosokan deh. Karena banyak yang salah kaprah soal thrifting ini, bilangnya mah ramah lingkungan, tapi belinya 10 pasang tiap bulan. Blok! Itu sama aja cluttering, Bambang. Udah, segitu aja. Capek anjir ngomong ginian. Takutnya salah ngomong, ntar dihujat lagi. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like dan share ke teman kalian. Kalau kalian pengen kasih pendapat atau mau berkomentar tentang apapun, silakan tulis di kolom komentar. Kalau kalian penasaran sama apa yang bakal kita bahas ke depannya, subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasi
biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Shoe Workshop. Aku Oki, mohon pamit undur diri. Adios. Barang bekas Selena Gomez. Cia. Cut.